Kiai Zainal Abidin selaku pengasuh pondok Al-Maudi Jatirejo Sidrajati dumateng panjenenganipun Kiai Zainal Abidin Mukhtar Al Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadratul karomin al-afadil, para asatid, para guru ngaji, wabil khusus menahusu bidzikri sahibul ma'had Yai Nur Jailani beserta keluarga, dan juga Al-Ustaz Gus Ali Wafa, para segenap takmir, Ronas, dan juga jamaah hakim. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah, pada malam hari ini, malam Kamis, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir untuk bermuajahah, untuk berijtimah, berkumpul di tempat ini, Masjid Wan Songo. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini tercatat tambahan sebagai amal soleh kita. Amin. Dan semoga dengan barokah acara pada malam hari ini, apa yang menjadi hajat, keinginan kita semua oleh Allah segera dikabulkan. Amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita adakan acara Maulid Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di tempat-tempat manapun, di masjid-masjid, di surau-surau, di musala-musala, bahkan hampir di setiap halaman rumah, bahkan mungkin di setiap rumah itu diadakan acara maulid. Terkadang merupakan sebuah kebiasaan kita, seakan-akan kita kurang mampu, kurang mantap jika masih belum mengadakan acara maulid. Kenapa? Ini terjawabkan akan sebuah catatan, insyaallah hadis, cuman masih saya belum jelas ini statusnya apa sahih. Jadi tempat yang terbaik, tempat yang paling baik itu adalah tempat yang mana di tempat itu dibaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Kenapa kita harus bersolawat? Kenapa kita harus bersolawat pada Nabi? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Kita harus bersalawat karena Allah dan juga para malaikat Allah kesemuanya bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bersalawat, Allah pun juga bersalawat. Cuman berbeda makna. Di saat Allah bersalawat pada Nabi, itu berarti Allah memberikan istighfar, Allah memberikan rahmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat para malaikat bersalawat pada Nabi, berarti para malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat, apalagi kita. Karena ada ayat yang bunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada kalian contoh yang baik
pada Rasulullah SAW. Uswatun hasanah itu adalah contoh qudwah. Uswah itu adalah qudwah, contoh yang baik. Contoh dalam hal apa? Contoh dalam beberapa hal. Itu semuanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi bertutur sapa? Hingga disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il bahwa ada seorang sahabat, dia mengabdi pada Rasulullah kurang lebihnya 20 tahun. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentaknya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahinya. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan mungkin sering marah sama istri. Di saat kita minta dibuatkan kopi, tidak cepat selesai, tidak cepat keluar kopinya, kita marah. Rasulullah SAW tidak. Ini bagian daripada sifat bagi Rasulullah SAW. Juga disebutkan bahwa kana Nabi yatabassam. Nabi tidak pernah tertawa dengan suara keras. Contoh, tidak. Karena Nabi yatabassam. Tertawanya Nabi itu adalah senyum. Ini bagian daripada qudwah, uswatun hasanah, contoh yang baik yang ada pada Rasulullah SAW. Berikutnya tentang makanan. Bagaimana cara Rasulullah SAW makan? Hadis nomor 541 menyebutkan ta'amul wahid kafnain. Makanan yang cukup dimakan untuk satu orang itu cukup dimakan. Ini sifat Rasulullah SAW. Ini tandanya bahwa Rasulullah itu, kata orang Madura, tak melak. Kalau orang Jawa apa? Melak. Suka makan. Iya. Melak sama. Kata orang Madura melak, tak melak. Beda dengan kita. Kalau kita kan umpama makan, maaf, 1 piring mungkin masih kurang, 2 piring mungkin masih mau nambah lagi, belum minumnya, teh, kopi, terus air masuk semua. Disebutkan salah satu riwayat, pernah Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa orang sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar mendatangi beliau. Para sahabat tersebut datang pada Rasulullah. Mereka ingin bercerita akan keadaan mereka. Maaf, di perut mereka tempatkan batu. Kata orang Madura, eta aku bisa getok. Nyampe di rumah Rasulullah SAW, ternyata di perut Rasulullah itu sudah ada 2 batu. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang mau dimakan, karena tidak ada minuman yang mau diminum. Sudah 2 hari beliau tidak makan dan tidak minum. Sementara kita bagaimana? Minimal kita bisa meniru bagaimana cara makan beliau. Kenapa? Karena kita pada zaman sekarang bisanya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, itu karena satu kuncinya. Apa? Kita terlalu terbiasa untuk menuruti hawa nafsu. Makanya ini sebuah pelajaran yang penting. Disebutkan dalam satu riwayat hadis yang lazim sudah kita dengar, bahwa di saat Nabi telah pulang selesai melaksanakan perang yang terlalu besar,
Nabi berkata, raja'na min jihadil asghar minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru saja pulang, kami baru saja selesai pulang dari perang yang teramat kecil ila jihadil akbar, dan kami akan menghadapi perang yang teramat besar. Faqalu wa ma huwa ya Rasulullah. Saya bertanya, Rasul, apa kata Rasul? Ini sudah perang yang paling dahsyat, masih adakah perang yang lebih dahsyat daripada ini? Qala Nabi menjawab, "Na'am, huwa jihadun nafs." Betul kata Nabi, itu adalah memerangi hawa nafsu. Makanya Imam Busiri menyebutkan dalam kitab mutahnya, wan nafsu qatif intuhu syabda ala hubbil radai wa intaftihu yang fati ini. Nafsu itu, hawa nafsu itu dibagikan dengan anak kecil, anak bayi, yang mana anak bayi jika segera diberhentikan oleh ibunya untuk tidak menyusu, maka dia akan segera berhenti. Maaf, jika anak bayi tersebut tidak segera diberhentikan untuk menyusu, maka meskipun sampai umur 5 tahun pun tidak akan pernah berhenti menyusu. Begitu juga hawa nafsu. Apalagi sekarang, maaf, bulan ini keluar HP baru, 3 bulan lagi keluar lebih baru, terus. Makanya idza aradta an takuna aghnan nas, jika engkau ingin menjadi orang yang paling kaya, jika engkau ingin menjadi orang yang paling kaya, fakun qani'ah, hendaklah engkau menjadi orang yang qanaah. Qanaah apa qanaah? Qanaah itu adalah mensyukuri apa adanya, mensyukuri yang kita miliki. Ini bagian daripada qanaah. Dan bersyukur itu juga merupakan doa. Kenapa? Jelas ayatnya, lazim kita dengar. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh akan kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur berarti sekaligus berdoa. Syukur merupakan doa. Maka Imam Ali menyebutkan dalam kitabnya, asyukru miftahuz ziyadah. Syukur itu adalah kunci tambahan rahmat, kunci tambahan rizki, kunci tambahan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa qalilun min ibadiyash syakur, sungguh sedikitlah dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengajarkan kita, memberikan contoh pada kita untuk bersyukur. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi kakinya tidak bengkak, sampai bengkak. Ditanya sama Siti Aisyah, Rasulullah, kenapa kaki Anda bengkak Rasulullah? Kenapa kaki Anda sampai bengkak Rasulullah? Padahal engkau adalah manusia yang oleh Allah diampuni dosa-dosanya, yang oleh Allah diangkat derajatnya. Kenapa engkau sampai bengkak kakinya Rasulullah? Qala Nabi, jawab, afala akunu abdan syakur, bukankah aku ini adalah hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita jangankan bengkak, kata orang Madura, kerikil saja sudah keburu yang mulia. Baca istighfar 1 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, malas. Pantat terasa kaku, pusing, greges, macam-macam sudah. Padahal Nabi sampai bengkak kakinya. Ini bagian daripada hal-hal yang patut kita tiru sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Ustaz Husni Wafa, beliau tadi menyampaikan hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa cinta kepadaku maka dia akan bersekutu kelak di surga Allah Subhanahu wa
cinta pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah berarti mengikuti, melakukan hal-hal sesuatu yang membanggakan Rasulullah SAW. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Mukashaf al-Qulubnya, innal muhi lima yuhi muti. Sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan tunduk patuh pada orang yang dicintai. Jenengan para bapak menyintai istri, jenengan akan melakukan segala sesuatu yang membahagiakan istri. Jenengan para muslimat, para ibu-ibu mencintai suami, akan melakukan sesuatu yang disukai suami. Suami sukanya rokok surya, ini dibelikan surya. Suami sukanya surya, dibelikan open, kan gak nyambung. Istri sukanya mukena warna pink, ya dibelikan warna pink. Istri sukanya warna pink, dibelikan warna merah, warna putih. Tak yang kuih, gak dipakai itu. Innal muhib lima yuhib muti. Ini bagian daripada cinta. Termasuk kita ini cinta Rasulullah. Jam berapa Yusuf? Jam 9:30. Mungkin di sebelah kita, di tangga kita mungkin sudah banyak yang tidur. Kita masih berkumpul bersama-sama membaca sirah nabawi, sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bagian daripada di samping kita bersalawat dan juga kita membaca sejarah baginda Rasulullah SAW. Kita kembali pada ayat tadi. Sungguh ada contoh yang baik pada Rasulullah bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan iman akan hari kiamat, wa dzikrullah. Jadi kesimpulannya begini, seseorang kalau ingin mendapatkan rahmat Allah dan seseorang yang ingin selamat kelak di hari kiamat, dan seseorang yang selalu ingin banyak berzikir pada Allah, bagaimana caranya? Ikutilah Rasulullah SAW. Bagaimana cara berdoa? Sebentar, saya ini sebentar lagi insya Allah sudah selesai. Bagaimana cara berdoa? Yang lazim kita lakukan di saat berdoa, ini bagian daripada hal-hal yang mungkin kurang tepat lagi. Kadang orang berdoa kan begini, tangan tidak diangkat. Padahal dalam riwayat disebutkan, di saat kita berdoa, Nabi kita Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya, kata begini. Ini hal yang sepele. Kadang ada orang berdoa, Allahumma firli dhunubi waftah li abwaab. Tangannya ini, loh, ini enggak pas ini. Loh, bagaimana kita meminta pada Allah? Imam Ghazali menyebutkan angkat kedua tangannya sebagaimana riwayat. Malah kalau Nabi diangkat, Allahumma iftah abwaab rahmatik. Nabi di saat meminta sesuatu, beliau mengadahkan kedua telapak tangannya. Tapi Nabi jika meminta untuk dijauhkan dari sesuatu, dia balik telapak tangannya, putar-putar Pak. Allahumma dfa'anna wala wal bala wal waba, dibalik telapak tangan dihadapkan ke bawah. Ini Rasulullah SAW. Jika minta kebaikan, minta rezeki, minta keselamatan, sebaliknya telapak tangan dia di atas dan tangan diangkat. Kalau berdoa tangan diangkat. Ini bagian daripada adab du'awat. Ini bagian daripada etika atau tata krama kita berdoa. Terkadang kita kan begini, loh, kita sudah sering berdoa pada Allah, tapi kenapa ya masih belum tercapai yang kita inginkan? Lah, ini bagian daripada kullu man ahta'a tariqan dhalla wa lam yanal maqsudan jalla aw jalla. Semua orang yang salah jalan, dia tidak akan pernah sampai pada tujuannya, dan dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia inginkan sedikit maupun banyak. Kalau sudah salah, makanya harus dipaskan semuanya. Ini bagian daripada hal-hal yang kecil, yang sepele, yang mungkin kita tidak memperhatikan, tapi ini merupakan hal yang penting
untuk kesuksesan, untuk terkabulnya doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimahullah, mungkin yang bisa saya sampaikan ini sudah hampir jam 10, meskipun sedikit semoga bermanfaat. Semoga kita oleh Rasulullah diakui sebagai umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.